Kayaknya udah nggak ada deh. Kita close aja gimana? Kita lanjutin aja ya. Ini udah saya ini kok. Ini udah di record. Jadi nanti saya. Nah, udah kelihatan belum? Belum, Mbak. Belum. Udah kelihatan belum? Sudah. Udah. Oke, lanjut ya. Nah, 013 siapa? Yahya. 013 tuh NIM-nya Yahya. Saya ingat. NIM-nya Zain itu 016. Adit tuh sekitar 20-an. Oke. Kok kakak inget sih? Kok kakak inget? Kalau saya tuh 22 ke 23 gitu. Aku 25. Oh ya, 20-an. Saya ingetnya 20-an aja. Oke, lanjut ya. Jadi, ini tuh salah satu contoh cover untuk hampir seluruh makalah. Nih, yang bagian sebelah kiri. Jadi, jangan lupa pertama tuh ditulisnya makalah. Kalau misalnya dia makalah, kalau misalnya dia laporan, ditulisnya laporan. Terus nama makalahnya apa? Nama makalahnya ini. Ya kan? Jangan lupa ditulisnya ini. Diajukan, nama makalah itu diajukan untuk apa? Kalau saya kan di sini untuk mata kuliahnya pengantar studi Islam, terus masukin nama dosennya siapa, jangan lupa ditulisin nama dosennya tuh lengkap. Oke? Jangan lupa ditulisnya lengkap. Terus ditambahin logo UIN-nya itu logo UIN-nya itu bisa di-download di Google. Pilihnya PNG ya, biar nggak pecah. Terus disusun oleh, jangan lupa program studinya sama fakultasnya. Saya tuh masih suka kelupaan masalah fakultas, soalnya tahun lalu itu kita fakultasnya desain teks sama Tarbiyah. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gini teman-teman. Oke ya. Mbak, aku potong nggak apa-apa, Mbak? Itu ada aturan untuk background-nya nggak? Background-nya logo UIN-nya seberapa besar gitu? Ya dicukupin aja. Secukupnya aja lah. Gitu. Paham nggak? Ada ukuran kayak misalkan panjangnya 12, lebarnya 13, nggak ada. Secukupnya aja. Itu harus ada tulisan makalahnya, itu wajib ya, Mbak ya? Wajib. Kalau misalnya makalah. Kalau misalnya laporan. Makasih ya, Mbak. Soalnya kemarin bikin lupa nggak pakai judul makalah. Ya sebenarnya wajib sih, tapi tergantung dosennya. Cuman buat kedepannya aja biar pas kayak lagi nyusun desain mini proyek, terus apa namanya. Kalian tuh nanti di semester 3, 4, 5 tuh udah mulai ada desain mini proyek kayak gitu. Apalagi semester 3 tuh kayaknya disuruh buat artikel malah, disuruh buat jurnal. Saya udah disuruh soalnya. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi saya maksud nih, kata pengantar nih. Kayak blog ya. Stylenya bab kan? Ya kan? Terus, nih, page-nya berapa? Halaman yang 1, Romawi 1. Tadi kita udah pakai yang fitur yang page number ini, teman-teman. Terus yang di bottom, pilihnya yang tengah. Ya kan, pilihnya tengah. Terus kalau misalnya nanti dia di sininya muncul angka Arab, angka 1, 2, 3 yang biasa, kalian klik lagi page number-nya, terus format page number. Sini deh, dirubahnya. Tuh, macam-macam. Kalian maunya apa? Terus jangan lupa kalau misalkan itu dicek startnya start berapa. Startnya harus Romawi 1. Kalau misalnya dia kata pengantar. Gitu. Lanjut. Daftar isi. Nah, daftar isi yang saya maksud itu tuh kayak gini loh teman-teman. Nih, jadi kalian tuh nggak perlu ngetik titik sampai sejajar garis itu nggak perlu. Itu wasting time banget sih menurut saya kayak gitu. Terus ini, nah kayak gini kan. Terus oke. Nih yang di sini maksud saya latar belakang. Ini saya blok ya. Stylenya apa subbab 1? Cara ngebentuk stylenya tuh gimana?
tadi yang udah saya jelasin, kalian klik home, terus style, terus abis itu klik lagi di save selection as a new style. Nah, ini ngekliknya di bagian yang tanda panah ini nih, mau ini itu save selection as a new style. Itu save aja, kalian mau namain apa, kayak gitu. Nah, ini yang saya maksud footnote yang kalau misal teman-teman semalam ikut AWC yang diadain sama HMTS, oke nih, gini teman-teman, jadi bisa kan ngomong bisa pakai yang Mendeley dan yang lain sebagainya. Sebenarnya nggak pakai Mendeley pun bisa, tapi yang saya tahu sih body note ya. Di Microsoft itu udah, Microsoft ini kan internasional kan, nah internasional tuh rata-rata pakai ini body note, bukan footnote gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk penulisan footnote itu yang benar, kalau misal kalian ngambil dari jurnal atau ngambil dari artikel atau ngambilnya dari selain buku, kalian tuh harus nulisin ini dalam kaidah bahasa Indonesia. Cuman kan semalam Dika sempat ngomong kalau misalkan sebenarnya itu nggak perlu tergantung dosennya. Kalau dosennya teliti, mungkin bakalan salah footnote-nya. Kalau dosennya nggak teliti, ya didiemin aja. Tapi menurut saya, lebih baik dibiasain sejak dari awal. Kenapa? Karena kan nanti kalau misalnya kita sidang atau munakosa, itu tuh kan dosen pengampu kan nggak cuma satu. Dosen pembimbing pun ya walaupun satu, tapi kan dosen pengampu kan juga megang skripsi kita kan yang beratus-ratus halaman ya kan. Pasti megang. Bisa aja di dosen yang pertama nih, dosen pertama bilang, oh nggak ada masalah sama makalahnya atau nggak ada masalah sama skripsinya. Dosen kedua nggak ada. Di dosen ketiga ada masalah. Oh, ini penulisan footnote-nya salah. Siapa sih dosen pembimbingnya? Soalnya kan kalau kita mau ngajuin skripsi kan kita harus minta tanda tangan dosen pembimbing kan. Minta izin dari dosen pembimbing kan. Tapi itu jadi perdebatan lagi kayak gitu. Jadi lebih baik dibiasain dari sejak dini karena biar lebih memudahkan aja. Berarti pas kalian di semester awal takutnya kena kejadian yang kayak gitu biar nggak kelabakan. Nah, cara penulisan footnote yang benar tuh saya kayaknya udah pernah ngirim file dari UNY, cara penulisan footnote yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia itu kirim ke apa ya? Sedika kalau nggak salah. Sedika kalau nggak salah ya. Ya gitu. Saya minta tolong share ke teman-teman semua, tapi mungkin kalau misalnya belum share, mungkin nanti akan di-share mungkin ya. Mungkin dia kelupaan. Nah, penulisan yang benar itu untuk footnote nggak ada namanya tuh dibalik. Kayak misalnya dia namanya nih, Imron Mutakin. Nggak dibalik, nggak jadi Mutakin, koma Imron, enggak. Itu daftar pusaka. Kalau footnote, dia lengkap, ditulisnya lengkap, tanpa diputar balik. Namanya Imron Mutakin. Terus, kasih koma. Kalau untuk footnote, tanda pemisah itu bukan titik, tapi koma. Kasih tanda koma. Ini, tanda koma. Nah, jadi tanda koma. Terus karena ini jurnal atau karena ini artikel, untuk judul harus diberi tanda petik. Kelihatan kan ya? Ya, karena di jurnal atau artikel atau selain buku lah, dia harus diberi tanda petik untuk judulnya. Nih judulnya apa? Integrasi bla 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 bla. Ini nama judulnya beneran kayak gini, ada tanda kurung itu beneran kayak gitu. Terus dalam nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya ini. Terus dipublikasikan oleh siapa jurnalnya? Siapa yang mau publikasikan? Ternyata dari IAIN Pontianak. Gitu. Terus volumenya kan ada tuh di jurnal tuh ada volumenya, ada nomornya, ada tahunnya, ini tahun. Ini untuk halaman. Untuk halaman itu, jadi ini kan perhatiin deh yang lain tuh sebelumnya nih kayak volume titik 28 tuh koma lah. Kenapa di halaman tuh HLN titik 1 titik? Kenapa? Karena ya emang kaidahnya kayak gitu. Kalau untuk halaman itu setelah kata HLN itu harus dikasih titik, terus
halamannya halaman keberapa. Diakhiri dengan tanda titik. Bahasa Indonesia itu harus selalu diakhiri dengan tanda titik dalam sebuah kalimat. Kalau kalimatnya berakhir. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, caranya bisa dapat angka 1 ini dari mana nih? Kan footnote pada angka 1, 2, 3 gitu kan. Kalian buka referensi, terus insert footnote. Insert footnote. Kalian klik aja. Nanti langsung muncul di sininya nih. Angka 1 nih. Kita coba ya. Cari paragraf baru. Ini, misalkan. Titikan. Insert footnote. Terus nanti muncul angka 3 di bawah. Di atasnya angka 3. Otomatis. Jadi dia otomatis. Kalau sebelumnya belum pernah diberikan footnote, pasti dia angkanya angka 1. Kayak gitu, mengikuti gitu loh. Jadi otomatis. Kayak gitu. Ini bisa dihapus lagi kok. Kalau misalnya salah gitu bisa dihapus lagi. Kalau misalkan angkanya tadi dihapus, otomatis yang di bawah terhapus. Kayak gitu. Nah, untuk penulisan footnote itu, ini kenapa sih kok menjorok ke dalam? Bukannya biasa aja. Kalau untuk footnote itu harus line pertama atau garis pertama itu harus menjorok sekitar 5-7 ketukan. Nah, 5-7 ketukan itu sekitar 1 cm. Kayak gini. Ini bisa dirubah. Cara gimana ya kalian blok aja, terus kalian rubah di sini nih line indennya. Yang rubah kalau kalian di angka 3, kalian jadi di angka 3. 3 ini tuh maksudnya apa? 3 cm gitu loh teman-teman. Kalian rubah-rubah aja. Ini kan di 0. Angka 1. Jadi di angka 1. Tapi ingat, jangan yang tanda ini nih, yang kotak bawah. Kalau kalian rubah kotak bawah, simbolnya ketarik. Gitu. Nanti bakalan berubah. Gitu. Dah, nanti untuk yang footnote bisa searching lagi di Google ya. Sama mungkin nanti dapat mata kuliah bahasa Indonesia. Terus, ini kan tadi udah ya, ini stylenya dia apa gitu. Oh, stylenya dia bab 1. Masih, karena dia masih di bab 1. Kalau maksud saya itu gitu, kenapa saya namanya bab 1, karena dia ada di bab 1. Gitu. Lanjut. Oh ya, untuk rangka teori, saya pribadi buatnya di Excel. Jadi saya buat di Excel, terus saya copy ke sini. Bisa. Gitu. Oke. Rangka teori itu kayak apa sih? Mind mapping. Kayak mind mapping ya. Kalau bahasa Indonesia itu mind mapping. Kayak itulah pokoknya. Nah, lanjut. Nih, bab 2. Bab 2 pembahasan, oh, dia pakai filenya bab. Ya, karena emang dia bab. Jadinya dia pakai filenya bab gitu loh. Terus yang ini nih, yang A titik pengertian studi Islam. Terus saya buat file baru dengan cara yang tadi. Kalian klik home, terus kalian pilih file, terus klik tanda panah yang more ini, terus save selection as a new file. Terus kalian namain deh. Kalau misalnya kalian mau namain filenya Odading pun juga nggak apa-apa, bisa. Kalian namain aja sesuka hati, mau namain Odading kayak, mau namain nama dia kayak, nama doi, nggak apa-apa. Terserah. Cuman saya pakai namanya bab 2, buat mempermudah saya aja. Saya namain bab 2 karena dia ada di bab 2. Lanjut. Nah, itu tuh berlanjut. Saya izin ke toilet boleh nggak, Mbak? Ya, boleh. boleh. Terus lanjut ke yang selanjutnya. Nah, yang di bab 3. Mau tanya. Iya, boleh. Yang tadi yang footnote yang petik 2 itu kok petiknya cuma 1, Mbak? Nggak ada penutupnya apa, Mbak? Oh, berarti saya kelupaan. Oh, Iya benar, kelupaan. Tinggi banget, bisa sudah diinget. Oke. Oh, berarti itu 2 ya, Mbak ya? Di petik 2. Ada lagi gitu. Ya. Sorry, makasih banget. Ingetin. Ini buat revisi saya. Jadi makalah saya udah revisinya di materi aja, kurang ditambahin contoh. Oke, lanjut ya. Iya, Mbak, siap. Lanjut.
Mana yang bab 3? Banyak banget deh. Oke. Oh nih bab 3. Dia pakai style bab. Ya karena dia bab. Terus untuk yang A titik kesimpulan itu pakai style bab 3. Saya namanya style bab 3. Kayak gitu. Cara buatnya dari mana ya? Dari tadi yang udah saya jelasin itu. Nah terus untuk daftar pustaka, nah dia pakai style bab. Dia ngikutin style bab kayak gitu. Soalnya tuh biasanya saya ini tuh emang karena kata guru bahasa Indonesia sih kayak gitu. Pakai stylenya nggak bilang stylenya style bab, enggak, cuman sama kayak kata pengantar gitu loh, apa ya, sejajarnya itu sama dengan kata pengantar daftar isi kayak gitu. Makanya saya jadinya masukin dia tuh pakai stylenya style bab. Terus bedanya kan kalau misalnya daftar pustaka tau lah ya, kalau kalian anak-anak GO pasti tau lah yang atas Jukope formatnya itu loh, misalnya namanya di Bali, tahun, judulnya, kalau buku judulnya di ini ya, apa namanya, judulnya tuh selalu garis miring. Untuk daftar pustakaan tuh kotanya, kota terbit, yang terbitin siapa, kayak gitu. Yang udah paham. Tapi beda kalau untuk yang selain buku. Saya udah pernah kirim file PDF dan UBM, cara penulisan apa file. Jadi itu ada apa, ada bukan apa, dan lain sebagainya. Itu panduannya tuh dari situ. Kayak gitu. Udah saya share, jadi saya rasa kata pengantar itu bisa, kata pengantar daftar itu bisa dicek di file yang udah pernah saya kasih. Oke, nah ini tuh tetap ya, ininya 3. Dapetnya dari mana? Tadi tuh harusnya gini loh teman-teman. Kan udah berakhir nih bab 3 nih. Berakhir bab 3 kan. Nah, kalau misalnya kita jadi kan harusnya daftar pustaka emang ditaruh di bawah kan. Tapi kalau misalkan yang tadi tuh, yang kata pengantar kalau daftar itu kan di atas. Itu nggak bisa ditarik ke bawah gitu loh. Halamannya nggak bisa ditarik ke bawah. Jadi saya pakai fitur yang kalian klik referensi, page layout, maksudnya page layout, terus kalian klik yang brief, pilih yang next page, nanti dia bakalan halaman baru, halaman selanjutnya gitu, halaman baru. Jadi angkanya angka 1, tapi angka ini nggak mempengaruhi yang dari sini ataupun dari bawahnya. Nih, contohnya nggak kan? Jadi kalau misalnya kalian pakai next page itu nggak, format halamannya tuh apa ya? Ini suara saya kedengeran kan ya? Takutnya nggak kedengeran. Nah, format Iya Mbak, kedengeran. Iya Mbak, kedengeran. Untuk next page itu dia nggak mempengaruhi halaman yang di atasnya sama halaman yang di bawahnya. Itu next page. Kecuali kalian page break. Kalau page break itu halamannya cuma diputus doang. Karena halamannya diputus, jadi dia mempengaruhi yang di atas dan mempengaruhi yang bawah. Kalau next page enggak, kayak gitu. Nah nih, ini kok bisa gini aja lah. Kita lanjut ke yang tadi daftar isi. Ini. Nah, ini kan kalian tadi tuh buatnya di referensi, terus yang table of content itu kan, terus insert table of content. Nanti kan muncul kayak gini, tampilan kayak ini. Klik option, terus kalian pilih deh. Ini kan masih heading 1, 2, 3 kayak gitu kan. Kalian ganti aja. Kayak bab 1 tuh, kayak bab tuh style. Maksudnya style bab itu di atas kan, paling atas kan berarti dia TO levelnya 1. Terus, bab 1 tuh TO levelnya 2. Kenapa? Karena dia di bawahnya bab, style bab. Terus bab 2 itu TO levelnya 3, mengikuti, dan selanjutnya. Kayak gitu. Jadi klik OK. Kita reflect aja. Nah, nanti kayak gini hasilnya. Cuman biasanya kan kalau misalnya kayak gini,
ini nih kan harusnya sejajar nih yang ini. Itu gini nih kalau ini. Nah, ini tuh harusnya sejajar sama ini kan. Ini kalian ini aja, kalian blok. Terus left indennya kalian geser-geser aja. Kalian geser, sejajar. Jadi dia mensejajarkan. Terus ada ini kan kayak apa sih namanya left step ya, left step. Kalian geser aja biar sejajar. Terus sejajar deh. Ini juga sama. Kalian geser left indennya. Kalian geser juga left stepnya. Udah deh kayak gitu. Jadi titik-titiknya ngikutin aja otomatis. Nah, ini tuh dia apa kalau misalkan nih kalian udah ngebuat daftar ini tapi ternyata ada penambahan materinya, misalnya ada penambahan di bab kedua misalkan. Nah, ada penambahan di bab kedua, kalian harus ngetik bla 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 panjang, misalkan nambah 2 halaman. Tapi itu nggak secara otomatis nih daftar isinya tuh bakal berubah. Kalian harus ngeklik kanan, terus habis itu update field, kalian pilih yang update page number only. Kalau cuman penambahan halamannya doang yang berubah. Kalau misal ada penambahan tabel, kayak misalkan kalian nambahin 1 atau 2 file lagi, itu kalian kliknya yang update entire table. Kalau update entire table, itu berubah semua jadinya. Baik dari halamannya sama dari ininya. Apa namanya sih? File-file apa sih? A, B, C ini bakalan berubah juga. Maksudnya apa ya? Berubahnya tuh bukan halamannya, semuanya berubah. Kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Paham, Mbak, paham. Oke sih, dari saya sih udah gitu. Cukup. Oh iya, paling kalau misalnya untuk daftar isi, kayak misalkan judul yang dikasih bold, itu di bold lagi. Nih, kayak tadi kan bab mana nih? Bab 1 kan bold, ya kan? Kalian bold bab 1. Sorry. Di blok, terus kalian seteral B. Ke bold, kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang di bold, ya di bold, kayak gitu daftar isinya. Paham kan maksudnya? Nah, terus sama oke, saya harus ngobrol saya nanti. Oke. Kayak misalnya nih bab 1 terus 1 halaman 1. Ini harusnya tuh di bab 1 titik nggak ada titik satu ini nggak ada nih. Ini tuh nggak ada harusnya. Kalian bisa hapus aja. Dihapus langsung hapus. Kayak gitu. Ini juga harusnya nggak ada sih. Kalian bisa ngapus angkanya doang, kalian bisa ngapus sama titik-titiknya juga bisa, tinggal di blok aja. Gitu. Paham nggak maksudnya? Paham, Mbak, paham. Ada yang kurang jelas nggak? Atau kesulitan misalkan ngomongnya? Enggak ya? Oke, dari saya sih udah cukup sampai situ. Karena sebenarnya saya tuh mau ngejelasin yang saya blog konten ini. Cara pembuatan daftar isi otomatis. Karena disitu yang rempongnya tuh kalian ngeklik nih, ngetik misalnya daftar di sini anggap aja caps lock ya. Terus yang diketik deh tanda titik-titiknya. Kayak gitu kan. Sampai ujung banget. Terus pilih nomor ketik nomor halamannya. Kayak gitu kan. Tapi kadang tuh misalnya kata pengantar, kalian udah kedua nih, kadang ada yang udah sampai ujung terus ngeklik halaman kok nggak sejajar gitu. Ini kayak gini nih kan nggak sejajar. Tapi kalau misalnya kita tambahin satu titiknya ada di bawah, ya kan ngeselin kan. Jadi ini pembuatan daftar itu secara otomatis sih. Kalau misalnya halamannya berubah ya kalian
ketika kalian klik kanan, terus update field, update page number only. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang pengen nanya nggak? Saya belum catat. Mbak mau nanya lagi. Oi, Kan kalau makalah kan nggak boleh plagiat kan Mbak. Nah, ini tuh baru pertamanya aku buat makalah kayak gitu. Nah kan, kalau misalnya kita nyari referensi kan, kalau mau tahu isinya kan harus baca, ya yo. kan Mbak? Hmm. Kalau misalnya kita udah baca, tapi kata-katanya hampir mirip itu boleh nggak Mbak? Maksudnya kita nggak kopas Mbak. Maksudnya Boleh, intinya itu. boleh. Tawan kok kalian cuma copy paste sama enggak tuh tawan. Oh ya, Ini siap ketahuan. siap siap. Tawan kok. Dari struktur bahasanya sih beda pasti kalau copy paste sama enggak. Struktur bahasa, Ya. struktur bahasa anak mahasiswa dengan struktur bahasa apa ya, profesor itu beda. Itu pasti beda. Mahasiswa yang baru sarjana dengan profesor itu pasti berbeda struktur bahasanya, baik dari diksi, dari mas-masnya beda. Terus juga walaupun nanti misal kalian pakai misalnya nanti ada dosen yang pakai checker misalkan itu tuh dilihat lagi gitu loh, misalnya oh checker kalian plagiarismenya tuh 80% atau 90% misalkan, tapi kok referensinya atau daftar kitabnya cuma dari 2 atau 3 buku ya, wah ini berarti benar-benaran copy paste doang nih gitu kan. Itu tuh nggak bisa, itu pasti dosennya tuh ngedumel pasti sih, kecuali misalnya kalian plagiarismenya persentasenya misalkan 90 atau 80%, tapi referensi kalian ada 30, ada 40, bahkan mungkin banyak lah pokoknya referensinya lebih dari 5 atau lebih dari 7, itu pasti jadi bahan pertimbangan dosen kayak gitu. Apalagi footnote kalian bisa sampai ratusan. Soalnya saya pernah buat makalah itu footnote-nya sampai ratusan dan plagiarisme saya itu 75% apa 80% itu pernah saya. Terus itu dosen itu soalnya pernah ada yang dosen saya itu pernah negur teman saya gitu kan, diganti mbak soalnya ini udah apa plagiarismenya udah sekian persen gitu kan, minimal maksimal di saya 80% itu udah hasil karya kalian, jadi plagiarismenya tuh cuma boleh 20%-nya. Terus akhirnya saya ngecek dosennya ngomong, Pak maaf, soalnya saya udah bener-bener ngerti, saya baca, saya ketik ulang, saya nggak copy paste, tapi tetap kena plagiarisme Pak, itu gimana solusinya? Bapaknya ngomong, ya udahlah mbak, nggak apa-apa. Ya udahlah nggak apa-apanya, karena emang pas dicek referensinya banyak. Gitu. Jadi sepadan lah, berbanding lurus. Persentase plagiarismenya tinggi, referensinya pun juga harus tinggi. Maksudnya banyak dari kuantitinya, dari jumlahnya. Oke, Yahya udah kelar mandi. Udah. Ada lagi Maaf, nggak? Mbak nanti mau Terima kasih. Mbak mau mabar nggak? Aduh, segala menurut saya itu sebenarnya ada PSP tahu. Itu Kenapa Mbak? ada Ada tugas ya? juga. Bosananya kalau tugas mah pasti banyak. Tulis saya aja udah banyak nih. Oh ya udah siap Mbak, nggak apa-apa. Nggak apa kalau mau mabar sih mabar aja. Tapi saya Yahya orangnya ayo Yahya. sangat. ya lihat nanti lah. Ya pokoknya semangat aja kuliahnya ya. Kalian dosennya tuh sama Iya. siapa aja sih? Dosennya sama siapa aja selain Pak Marabi? Sama Bu Laili, Pak Kamim, Pak Maksudin, Pak Mara, Pak Aufal, Pak dosen film. terus Bu Indri. Oh, Bu siapa? Bu Indi. Bu Indri, Bu Indri guru KN, PKN. Pancasila. Iya Pancasila. Oh lupa. Oh Pancasila. PKN. Soalnya dulu saya tuh
PKN ada 2, jadi nggak ada PKN, ada Pancasila sama kewarganegaraan. Lalu ada 2, Mbak. Itu guys. Sama Bu dosen killer. Pancasilanya sama siapa? Bu Indri. Oh, enak nggak gurunya? Enak lah ya. Enak. Yang nggak enak tuh kalkulus sama Siapa Alkulus? Bu Durul. namanya Oh, Bu. killer. Hurul apa? Hurul pakai H apa pakai M? N. N. Bu Nurul emang pinter banget sih. Dia kan S1-2-nya di Bulak Sumur kan, di UGM. 1-2-3-nya. Oh, toh, Mbak. Nah kan dia pas cerita. Dulu saya sempat jadi murid dulu tapi pas mata kuliah dia. Tapi nggak yang kesayangan banget sih. Tadi tuh dosen bentar dari saya tuh tadi kayaknya buat tapi di mana? Apa ini? Oke, guys, ada yang pengen ditanyain nggak? Ada lagi nggak yang pengen ditanyain? Nggak ada ya? Oke, YouTube-nya, Mbak. YouTube saya Iya. doang. Hah? Apanya? Gimana, Mbak? YouTube saya mau upload di YouTube maksudnya. Iya. Ntar saya upload nanti saya kirim linknya ya. Ya. Banyak yang ikut nih, Mbak. Makasih, Mbak. Enggak, biasa aja. Saya terus ya. Kalau misalnya ada Iya. apa-apa, tanya-tanya aja. Ini belum stop sharing ternyata tuh. Ya. Oh my God. Emang enggak. Untung yang James cuma segini. Lupa. Mau tanya boleh nggak, Mbak? Boleh. Dulu Mbak kan apa Masnya bikin makalah kan dulu itu nggak langsung bisa atau ya kayak gitu? Maksudnya sering plagiat kayak gitu, Mbak. Soalnya bingung banget kalau mau cari. dari dulu saya plagiat sih enggak, yang copy paste gitu enggak. Saya pasti ambil poin-poinnya, terus saya ketik ulang, enggak di copy paste. Kalau copy paste tuh ketahuan ketahuan bener-bener ketahuan. Jadi ada kayak salah satu fitur Itu ya Mbak Turnitin ya? terus Buat ngecek similarity kan? iya. Itu juga, terus ada juga fitur software di desktop gitu yang bisa ngecekin kita tuh kayak ini tuh Mbak ada. gitu. Kalau copy paste didapatnya dari mana gitu. Ada, saya lupa di mana. Saya pernah lihat soalnya di Twitter. Gitu. Pernah ada yang nge-viralin gitu. Gimana? Ada yang ditanyain nggak? Ada pengen nanya nggak? Gimana sih? Oke, Mbak, makasih. Gerda, kamu free nggak Gerda? Ayo gue free deh. Tiba-tiba tuh gue ada ujian. Mabar soalnya. Nggak apa-apa. Mbak mau uji Mabar, UTS. Jadi tuh kalian tahu PS-nya kan? Yang Prince Songkla University kan? Tahu kan? Iya. Lantai itu. Tahu. Nah, angkatan saya tuh ada beberapa orang yang ikut itu, ya kan? Jadi tuh mereka buka kelas. Ikut apa, Mbak? Ikut kelasnya mereka. Kelas apa? Kelasnya siapa, Mbak? Yang itu, yang Prince Songkla University itu. Yang PSU, yang Thailand. Angkatan saya. Angkatan saya. Oh.
Iya. Maafin. Nggak connect, Mbak. Mbak kenal sama Kak Dewi nggak, Mbak? Apa? Kenal sama Kak Dewi nggak? Dewi ada 2. Dewi yang dari Tangerang juga. Oh, Kak Bideu, tahu. Iya, Bideu. Dia di kuliah juga dipanggilnya Bideu juga ya? Iya, Bideu. Oh iya, mantap. Emang Enggak, kalian Mbak. satu alma mater dulu? Enggak. Jadi teman SMP saya ada yang adik kelasnya dia, terus dia kenal deket gitu loh. Terus aku sering chatan dia pas keterima di UIN. Iya, saya tahu dia tuh karena waktu itu pernah ikut organisasi bareng sama dia, satu kepanitiaan, tapi beda formasi. Jangan lupa ikut HMPS ya. Oke, Mbak. Pembukaan registrasinya kapan, Mbak? Rekrutmennya? Katanya belum buka, Mbak. Belum buka. Gimana sih? Ditunggu aja. GMN itu, Mbak. Gimana tuh? Nanti di-share kan ya, Mbak, ke kita infonya. Ya. Kayaknya saya suka nge-share ya, tapi saya random nge-share-nya nggak konsisten. Jadi kayak misalnya... Iya, Mbak itu nomornya mana sih, Mbak? Ada 2 ya? Iya, ada 2, yang mana aja terserah. Oke. Yang mana aja. Kalau ada apa-apa nggak apa-apa, tanya aja. Gak usah takut. Kadang kan kayak ada yang judekan gitu, cutting, ada yang gitu, ada yang caper, ada yang ya gitu lah. Mau dimaklumi aja. Udah nggak ada lagi kan? Kalau kalian tanya. Ya, jadi nggak mabar sama Mbak Sabila? Yuk, mabar. Gerda Berapa ikut orang Ger? emang? Nggak tahu, saya tanyain angkatan saya gimana. Di situ angkatan saya juga kalau diikut mabar, ayo. Gerda, ikut nggak? Yuk, mabar. Nanti kebanyakan orang. By one squad. Juga. By one squad aja. Ajakin Mas Teguh, Mbak. Nah, itu nggak terlalu dekat sama Kak Teguh. Saya malah Kok Teguh tuh? Kok Teguh tuh? Teguh angkatan kita mah dia nggak main ML. Enggak main. Bukan, Mas Agung. Oh, Mas Teguh. Agung. Angkatan kita tuh yang di... Oh, aku udah ngecek di ini tahu di grup tahu kirain Teguh angkatan kita. Saya kata Teguh kan angkatan 17. Teguh mah. Gila loh. Pantesan nggak connect. Teguh tuh angkatan 17. Tuh, manis kok orangnya. Tapi kan Wonosobo kalau nggak salah. Wonosobo. Kenapa sih dosen-dosen itu kalau ngasih ujian tuh 4 bab langsung 1 deadline itu kenapa? Kenapa sih 4 bab langsung 1 deadline, 1 tanggal gitu loh. Okay. Cobaan. Ini temen gue tuh ada yang ngajakinnya Among Us sih. Dari angkatan saya itu yang Nggak sama mau, Gerda Mbak. doang. Apanya yang ikut apa? Yang mau sekarang. Mau apa? Mau sekarang? Mabar. Oh, saya kan udah ngomong di grup angkatan saya kan. Terus habis itu dijawabnya Among Us gimana? Saya sih oke aja Among Us. Terus mabar juga nggak apa-apa. Tapi ini Agung udah lihat tahu udah ngebaca chatnya, tapi belum dijawab sama si Agung. Males, Mbak, kalau Among Us. Kalau nggak Mas jadi aku impostor nggak seru. Emang kayak gitu, Mbak. Ini tuh grupnya ramai banget kan ya. Apa? Oh, Mbaknya sekarang di mana? Di Bekasi. Iya, saya di rumah. Maksudnya grup kalian itu loh. Grup kalian ramai. Oh. Enggak, Mbak, sepi. Sekarang sepi. Saya kan udah nggak terlalu ramai. Udah sibuk dengan urusannya masing-masing. Udah. Weekend. Dari awal juga nggak ramai. Share ID, Dit. Siap. Bentar ya. Buat mbaknya tuh. Tunggu ya Mbak, bentar ya Mbak. ID Among Us.
Siapa tuh? Enggak lah. Udah bosen main tuh, Mbak. Nggak seru. Mau Us ya? Dia tahu Iya. kenapa ya nggak dapet skill. Yahya lu suka Tahu. Apa, Mbak? muncak? Suka muncak? Iya. Kadang-kadang. Kemana aja? Baru deket-deket kok. Merapi, Merbabu. Perahu. Perahu tuh yang Wonosobo bukan sih? Iya, Wonosobo. Lawu juga. Lawu tuh mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Oh. Berbatasan Jawa Tengah. Wih, iya po. Kamu ke Lawu po ya? Iya. Sindoro Sumbing juga. Serem nggak yang di Enggak. Seru kok. 2 kali ke sana enak. Katanya Berarti kamu itu ya mampir ke Mbok Yum ya? Iya, Mbak Yem. Beli pecel. Oh, beneran jualan pecel. Iya iya lah. bener Mbak. Enak Mbak katanya. Biasa sih. Bukan Enak karena di puncak aja. bukan pecel gaib kan? Enggak lah. Banyak warung Mbak di atas tuh. Kirain ini tukang apa yang jualan gaib. Itu Enggak lah. yang apa sih yang orang yang waktu itu warna biru itu yang loncat itu beneran itu kan ya? Yang mana? Yang loncat dari tebing itu. Si Alfi. Nggak tahu, lupa pokoknya mah itu beneran emang digangguin. Iya, kebanyakan ceritanya kayak gitu. Tapi kalau penjelasannya tuh karena kabut. Itu jatuh. Oh, yang itu yang Iya. baju bukan sih? Oh. Ya udah lama kan. Mbak ID saya udah dikirim ya. Kirim kemana? Di room chat ini. Itu room chat Mbak. ID apa itu? ID buat mabar. Oke. Di akun lah Mbak. Iya, ID akun saya ini aja. Saya belum login nih. Login dulu. Tanggal 28. Ayo login Ger. Gerda cowok cewek? 3. Cowok. Aku cowok. Gak apa-apa, salah. Tapi gue masih nggak. Kok gue malah private? Sanjaya. sorry. Cuman ke aku Mbak. Iya, Mana salah. sih? Soalnya tadi habis. Kita kan habis diskusi hangat. Pacarnya diajak Mbak. Enggak punya. Enggak lah, Bong. Yahya mau gombal Bohong. itu, Yahya mau gombal. Enggak, beneran dia. Ini apaan nih? Kenapa ada anjir? Apaan nih? Ajak lah Mbak. Sanjaya 0106. Mbak kalau dari Sumarekon dekat gak Mbak rumah Mbak? Deket dong, paling kalau nggak macet setengah jam. Saya suka ikut seminar tuh di Labmania, tahu nggak Mbak? Tahu. Seminar apa kamu? Banyak apa ya? Teknik sampling, filmbook. Tony Widodo siapa? Apaan? Tony Widodo, ada yang namanya Tony Widodo gak? Belum, enggak ada. Baru mau nge-add nih. Yang level 27 bukan, Mbak? Nggak tahu deh, saya nggak ngeh. Masa skin eksklusif Laila saya hilang, tahu apa gara-gara saya suka AFK. Saya kadang AFK. Ada nggak? Enggak lah Mbak, enggak ngaruh. Blue A siapa Blue A? Dari Kuhaku. Wah, aku ada. Yunar Ya. juga ada. Gerda lu suka main ya? Suka main game ya? Stabil. Izin les ya. Iya, boleh. Santai. Main apa? Banyak ya Mbak Sabil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Bentar Dit, jangan start dulu Dit. Salah pencet. Aduh, Siap, siap. Ini bukan prank kan? Izin live ya, Mbak. Klasik lah. Udah. Bukan prank kan ini? Udah, Bukan. klasik Mbak. Dibaca lah Mbak. Oh, iya. Parah emang ya. Gak boleh gitu ya. Gak apa-apa Kan sih. seumuran. Kita seumuran. Anggap temen kan Mbak. Coachnya nggak di game tapi di Zoom ya. Ini di Juli. Oh, 6 Juli. Di on game. Ya 2001 juga. Iya. Lu panggil gua nama aja, Dir. Kok seumuran sih? Wow. Gak enak, tetap aja gak enak, Mbak. Ya lebih tua Dit. Ini mau sambil nge-zoom aja. Enggak lah. Tadi cut. Ya udah tuh kita live dulu yuk. Ya, nanti chat aja. Mirip temen gue tau, Bu. Namanya Nadil. Ntar dah gue screenshotin deh Instagram. Bener-bener mirip, Mak. Kok mirip. Foto PPAK-nya tapi. Foto PPAK-nya. Tapi dia sekarang polisi. Oke, on fish in game. Live ya. Oke. Aku juga. Assalamualaikum. Salam.